Iya, ini adalah salah satu video yang akan memperkuat alasan kenapa kau harus sekolah. Karena ini masalah gue banget. Soalnya gini loh, aku gak pernah berpikir kalau misalnya ini tuh bakal jadi sesuatu yang dipermasalahkan banget, problematik banget, dan bisa jadi rame banget. Masalahnya apa tuh bang? Jadi suatu hari, biasanya aku melakukan sesuatu di Reddit, dan kurang lebih di Reddit itu ada postingan kayak gini. Winda Basudara akan main Theo Town, tapi kenapa komunitas malah panik? Wow, melihat apa yang pernah dilakukan Winda, sepertinya bukan berita baru kalau orang-orang panik ketika game kecil mereka itu dimainkan sama Winda. Karena ya seperti hal yang kita tahu, bocil kematian punya Winda itu pernah ngebom rating game jadi 1 bintang 1 atau apapun itu. Cuma aku nggak tahu lengkapnya gimana, dan aku bakal kasih tahu kenapa ini masalah gue banget dan gak penting banget. Oke, kita lihat selanjutnya. Slide selanjutnya. Let's go, bla 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 bla. Naik, nah nomor 6 Theo Town. Kayaknya grupnya di private dulu aja selama Bang Windah main, bukan apa-apa. Lebih baik mencegah kemungkinan buruk ke depannya. Setuju, jangan sampai viewers idiot Windah tiba-tiba nge-raid grup ini. Takut kejadian kayak Growtopia sama Guardian Tales keulang lagi. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan Guardian Tales dan Growtopia. Cuma aku nggak suka Growtopia, to be honest. Jadi aku nggak peduli sama sekali. Dan di sini ada juga postingan gambarnya. Sebelum gua ngetik panjang lebar, gua disclaimer dulu, gua tidak bermaksud membuat postingan kebencian hate bla 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 bla. Intinya konflik kejadian dari Guardian Tales. Nah, di sini dia ngasih tahu konteks apa yang terjadi dengan Bang Windah. Berikut konflik yang terjadi mulai dari Guardian Tales. Grup fanbase FB rame jadi rusuh, player toxic bermunculan, player penyesat newbie, spam rating 1. Iya, intinya kayak gitu. Jadi, yang terjadi adalah orang-orang gak mau game kesukaan mereka dimainkan sama Windah on stream. Karena takut bocil-bocil kematiannya nyerang. Sesimpel itu. Sekian dan terima kasih. Apakah ketakutan mereka wajar? Menurutku ketakutan mereka wajar. Karena enggak wajar-wajar amat sih. Maksudku kau kalau main, ya kau tinggal main aja gitu. Mau ratingnya berapa kayaknya juga nggak terlalu pengaruh atau nggak peduli-peduli amat gitu kan harusnya kan. Cuma aku ngerti kenapa kau nggak mau game kesukaanmu dibom red 1 sama bocah-bocah kematian. Nah, jadi menurutku orang tuh jadi pengen nge-gatekeep atau pengen Windah nggak mainin game ini lagi supaya bocil-bocilnya nggak nyerang. Jadi gini, ada komentarnya. Setuju, semenjak adanya Windah efek ini gue jadi takut kalau nanti fanbase tercemar sama fans jemuatnya. Bukan bermaksud ngejadiin fanbase game ini sebagai elitis, masalahnya gue udah nyaman sama komunitas ini. Ditanya apa yang pasti dijawab dengan baik dan jelas. Bahkan jokes-jokesnya juga masih pada fresh dan enak. Dimana hal-hal ini gak dimilikin sama fans win cringe. Apalagi dev gamenya baik banget, gak tega kena spam bintang 1 sama bocah-bocah idiot. Adminnya harus pasang gerbang kuat-kuat. Ya intinya mereka mau nge-gatekeep game mereka dari Windah. Ya to be fair mereka pengennya nge-gatekeep ini dari bocil-bocil ya Windah sih. Dan menurutku wajar banget. Kadang-kadang aku berpikir kayak gini. Ini menurut keyakinan saya ya. Menurut keyakinan saya, gatekeep itu perlu sebenarnya. Meskipun terkadang dengan gatekeep ini bakal ada opportunity loss, tapi meskipun ada opportunity loss, setidaknya kau bisa menjaga komunitasmu tetap sehat dan orang-orang itu bisa tetap nge-spending duit atau menggerakkan ekonominya. Itu menurut keyakinan saya. Nah, bahkan developernya itu juga datang ke Theo Town Community Indonesia. Nah, intinya dia di sini bilang, kami dapat message yang ngasih tahu tentang populer streamer yang akan main game Theo Town. Pertama, terima kasih udah ngasih tahu. Selanjutnya, kami akan mengambil beberapa langkah supaya menghindari konflik gitu. Aku percaya dengan komunitas, admin dan mod yang ada di sini yang sudah ngerti bagaimana caranya berurusan dengan penambahan post request. Intinya dia developernya Theo Town katanya di sini ikut khawatir juga tipis-tipis. Kurang lebih kayak gitu. Dia aware lah dengan masalah kejadiannya kayak gini. Aku bakal kasih tau kok masalahnya di mana. Masalahnya adalah ya ini masalah nggak penting aja, ngapain sih nge-gatekeep? Gini loh, kita sama-sama tahu kalau bocilnya Windah tuh emang banyak yang goblok ya. Banyak. Aku nggak bakal menutupi ini. Tapi masalahnya kegoblokannya bocilnya Windah itu terkadang menurut keyakinan saya sedikit di-enable sama si Windahnya juga. Maksudku gini loh, kita sama-sama tahu kalau Windah itu punya influence atau punya pengaruh yang gede. Karena dia punya pengaruh yang gede, jadi mau nggak mau apa yang penontonnya Windah denger dari apa yang Windah katakan ya bakal dilakuin atau bahkan bisa menyerang sesuatu gitu. Kita nggak usah jauh-jauh Windah deh. Si ini aja si Abi Eja sama Umi Lades gitu loh, ya kan?
Kan ya ada lah beberapa orang dari komunitas mereka yang nyerang orang lain gitu. Gini, aku ngerti isunya juga bilang kalau Windah nggak mau educate penontonnya untuk behave. Ini dia. Masalahnya adalah ketika penontonnya udah terlalu banyak, mau nggak mau, suka nggak suka, yang terjadi adalah akan susah untuk nge-educate mereka. Gak usah jauh-jauh Windah, aku sendiri yang angka subscriber, penonton stream dan penonton video nggak sebanyak Windah aja, ketika aku ngomong jangan nyerang ini, tetap ada beberapa orang yang nyerang dan akhirnya aku blok sendiri. Kan kayak gitu loh, kayak aku aja agak kesusahan buat ngurusin itu, apalagi Windah. Windah salah nggak? Salahnya Windah di sini kalau dia nggak nge-educate penontonnya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah dengan Windah tidak bermain game ini, gamenya akan selamat? Menurutku enggak juga. Kenapa kayak gitu? Karena ya orang-orang udah tahu gamenya gimana. Ngerti gak sih? Kalau misalnya aku nggak tahu game Teotown itu game apa? Intinya game Teotown itu adalah game yang sangat menyenangkan. City Simulator yang dimana kau bisa melakukan banyak hal, oke? Contoh, hal yang bisa kau lakukan adalah, betul, membuat KTP Kohim. Bro, ada KTP OHIM seperti biasa ya, jadi KTP OHIM, ada yang bisa bikin simulasi perkebunan gitu, ada yang bisa bikin demo gitu. Kita nggak tahu, tapi intinya game ini punya banyak mod atau possibility yang dimana sebenarnya akan sangat oke kalau misalnya dimainin sama Windah dan digimikin sama Windah. Tapi ya seperti yang kita tahu juga, agak sulit untuk mendidik, untuk membuat penonton sebanyak itu behave, karena emang susah. Windah pun sampai komentar kayak, lah streamer lain boleh, masa gua kagak boleh asu? Dah kayak orang ngelarang ibadah lu. Gua juga sama kayak streamer lain, sama-sama manusia, makan nasi dilarang ini itu. Developernya nggak ngelarang, bla 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 bla. Nah, takutnya ya sekali lagi karena orang-orang bocil-bocilnya Windah masif, takutnya ketika Windah bilang, oh gamenya jelek, di rate bintang 1 sama mereka, gitu loh. Sesimpel itu. Dan ini pun udah kejadian beberapa kali, kayak misalnya waktu LADS. LADS tuh kan problemnya kayak gitu juga. Mereka gak mau Windah main gara-gara nanti bocil-bocil ini bakal nyerang game itu. Ya Growtopia juga kasusnya mirip-mirip. Ya ini kenapa susahnya punya audiens gede. Maksudku yang nonton Windah tuh bisa 16.000 sampai 50.000 gitu loh. Gimana caranya seorang Windah bisa nge-educate penontonnya yang kadang-kadang emang gak semuanya mau di-educate. Bahkan mereka pengennya nge-troll. Karena udah ada pattern yang sama, mau gak mau ya orang jadi aware, orang jadi takut. Bahkan ya tadi seperti tanggapannya developernya di sini, ya halo semua, kami dapat pesan kalau ada streamer populer yang akan memainkan game Teotown besok. Sebenarnya nggak salah-salah amat sih Windah. Yang salah mah penontonnya, karena penontonnya pada dongo. Cuma Windah di sini sebagai enabler itu penonton, yang dimana mereka pengen direspon sama Windah gitu loh. Dan Windah juga sendiri pun aku nggak tahu ya. Koreksi kalau aku salah. Aku nggak tahu kira-kira Windah ini ngasih tahu penontonnya nggak untuk tidak melakukan itu, entah itu di deskripsi atau secara lisan gitu. Tapi kalau di Gatekeep lebay gitu, endingnya diserang juga nggak sih? Iya sama aja, sama-sama diserang gitu. Malah karena mereka ngelawan akhirnya diserang juga. Ujung-ujungnya kan jadi perang nih, drama. Masalahnya dari drama ini kita bisa dapat dua. Satu, bocil Windah yang beneran go. Kedua, orang yang memanfaatkan ini untuk bikin nama Windah makin jelek. Bahkan lebih ya, tiga. Orang yang emang suka ngetrol. Orang kayak Rama, tahu kan Rama Facebook yang dongo itu, yang caps lock semua kalau setiap kali bikin status atau komentar. Ini ya, dia cuma emang pengen rage bait yang sama HP bergetar terus dimasukin ke lubang gitu loh. Itu kenapa kita harus sekolah dengan bener supaya kau tahu gitu, kenikmatan hidup bukan cuma dari HP bergetar yang masuk ke dalam pantat gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi intinya yang diuntungin drama ini apa bang? Ya GPU. Enggak GPU untung apa? Rame doang, kagak ada duitnya ego. Gitu loh. Orang yang benci Windah akan seneng ngeliat ini dan memanfaatkan momentum ini buat nyerang Windah. Orang yang suka sama Windah, suka banget dan tidak menggunakan akal sehatnya, akan ikut ngebelain Windah mati-matian. Bahkan sampai ada istilah ini, winbot, entitas winbot gitu. Ya intinya kayak gini loh. Kayak bla 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 bla, fenomena kepanikan massal, mengapa nyerang game justru merusak game, bla bla bla. Intinya yang stop hujat streamer kami gitu. Ujungnya jadi apa? Jadi ya kayak adu domba. Aku sih berharapnya game ini semakin ramai dan semakin banyak yang menikmati dan mensimulasikan apabila gedung yang kita tidak suka itu dihantam sama meteor gitu. Cuma intinya please jangan dihantam meteor. Itu saya bercanda ya. Saya tidak ada serius sama saya tidak serius sama sekali, itu cuma bercanda. Gedung yang saya maksud itu gedung yang dibuat dari
talas goreng crispy. Iya. Nah, sampai ada caption-caption kayak gini nih. Sambutlah entitas Winbot. Baru-baru ini muncul entitas penyemplung streamer problematik baru join GPU demi membela idola mereka gitu. Menghabiskan generate yapingan dengan AI. Dari AI demi membela idola mereka bla bla bla. Itu kenapa? Itu kenapa mesti sekolah. Aku sih jujur, aku sih gak yakin kalau ini tuh beneran orang yang beneran ngebela Windah, tapi bisa aja mereka bikin kayak gini pakai AI, bikin yang gue kayak gini demi rame aja, biar nama mereka terkenal, terus habis itu bakal ngejelekin nama Windah gitu. Ujung-ujungnya siapa yang kena? Windah lagi. Ujung-ujungnya dari game ini siapa lagi yang kena? Ohim lagi. Kasihan Ohim kata gue. Kok nggak kasihan apa sama Ohim? Kalau kata gua kalau jadi Ohim makan snack talas renyah gurih gua. Bener, ini ujung-ujungnya nanti muncul lagi oknum-oknum adu domba. Udah tahu di tempat kita banyak orang dongo yang gampang kebait, yang kagak ngerti sarkas, yang ujung-ujungnya apa? Mereka ribut sama keributan yang mereka buat sendiri gitu. Padahal mah kalau menurutku Windah kalau main game ini ya udah main aja gitu. Bocil-bocil nyerang ya udah serang aja gitu. Terus apa? Mau Windah mainin gamenya atau nggak mainin gamenya, bocil-bocilnya udah tahu dan akan tetap menyerang juga gitu. Jadi percuma. Kamu berharap apa? Nih. Windah bikin video. Halo guys, sekedar himbauan. Kalau ketemu orang kayak gitu biarin aja ya, report. Boleh live Windah, jangan bikin masalah, sama hati-hati dengan mereka tuh cuma GPU ini, pasti GPU nih. Mereka tuh cuma provokator, bikin drama, dan beberapa orang seperti di live chat yang bilang FB anak yatim semua dan sebagainya. Tolong di-report aja. Dan juga kalau Windah bingung mainnya, kasih tahu cara mainnya. Ini baik nih, pinter nih. Iya, GPU terkenal karena hal dongo gitu. Maksudku kalau misalnya member GPU di-reduce jadi seperempatnya mah kayaknya kita bakal tenang-tenang aja gitu hidup di bumi kalau kata gue. Kalau gue NPD guys. Kalau gue NPD teman-teman, kalian itu ya. Kalian itu ILC teman-teman. ILC. Indonesia Lawyers Club apa tuh? Insecure, loser, and cowards. Ya, insecure kalian tidak percaya diri. Loser kalian pengangguran, pecundang. Cowards kalian pengecut. Pengecutnya kenapa? Selama ini kalian cuma bersembunyi di balik PP anime kalian. Ya, bersembunyi di balik PP anime kalian. Dan kerjaannya dari pagi sampai malam menggoreng-goreng nyari kesalahan-kesalahan orang. Di saat dopamin orang lain positif, workout, olahraga, grinding, dopamin kalian itu dari ngulik-ngulik kesalahan orang dari pagi sampai malam. Nah itu dia bro, emang masalahnya Facebook lu kayak Nggak gitu. semua PP anime, tapi mostly Tuh, gak semua PP anime, tapi mostly yang PP anime. yang ada di situ teman-teman ya. Yang kayak gini, emang mostly PP anime, tapi gak semua. Tapi mostly. Coba deh, orang-orang kayak siapa sih tukang bait di Facebook tuh? Ada aja lah, cari aja lah tukang bait di Facebook gitu. Entah itu di komunitas VTuber, game atau apapun itu. Maksudku, mereka berani gak pakai nama asli, kelihatan muka, atau bahkan kayak identitas mereka gitu. Tapi ya mereka berani kayak gitu karena mereka anonimus. Mereka kagak kelihatan, mereka kagak ada kerjaan. Bener satu sisi. Cuma ya disayangkan. Ya maksudnya ya banyak sih pecundang-pecundang kayak gitu sih yang sekali lagi aku ngerasa menurut keyakinan saya orang-orang yang nyari sensasi kayak gitu tuh emang kayak kan kalau dapat notif kan geter kan. Kalau geter dimasukin ke pantai. Terus mereka sambil ngotot. Itu kasar banget, Padahal kalau Windah main gak main kagak ngaruh. Udah diketahui gamenya. Malah kalau makin diginiin makin jadi. Nih kalau misalnya mau kita cari di GPU nih, ini aku nggak membela Windah ya. Menurutku Windah mah emang rada tai juga. Ya kenapa dia nggak nge-educate penontonnya biar jadi lebih masuk akal gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Udah penontonnya banyak bocah, banyak yang dongo juga. Kagak dikasih tahu lagi. Ini tuh jahat ya, ini tuh nggak boleh gitu. Kayak gitu loh. Ntar kalau dibilang WK Windah di TikTok gak sih, aku nggak ngebela Windah. Windah juga tai kan gue bilang. Windah itu adalah sasaran yang paling empuk, yang paling gampang diserang sama orang-orang tukang goreng, termasuk saya.
Enggak sih, aku di sini cuma pengen ngomongin ini doang sih. Aku nggak ngerasa ini adalah hal yang penting-penting amat gitu. Ya, aku bodo amat sih dituduh WK atau apa sih. Cuma ya bener-bener sekali lagi aku bodo amat. Nih, ada yang bikin postingan. Salah sendiri kemarin-kemarin drama L Game B1 guys. Kepada game lain. Contohnya Blue Archive, Growtopia, dan lain-lain. Ditambah drama dia ngundang Bulgogi dengan PD-nya event gua terserah gua. Bad publicity tetaplah publicity. Sekarang nama ia sendiri udah jelek, dicap toxic. Malah nyalain komunitas lain yang diklaim gatekeeping. Padahal mereka nggak mau komunitas lagi dibangun ulang karena getahnya akibat fansnya dia toxic, ditambah kelakuannya sendiri yang suka bla 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 bla. Valid banget. Aku, wih gila, kalau aku kayak gini, aku juga akan melakukan hal yang sama, gatekeep. Cuma kalau kataku buat kau yang nonton sekarang, kagak usah ikut-ikutan. Nonton aja dari belakang. Kagak usah lu ngebelain Windah, kagak usah ngebelain gamenya juga. Karena apa? Kagak ada duitnya. Ngapain? Nganggur lu. Jadi kayak stop mempermasalahkan yang bukan masalah. Mari berhenti mengada-ngadakan masalah yang gak ada. Jadi ya aku sendiri suka nontonin dan ngomentarin. Aku gila kalau aku suka sama sesuatu kadang-kadang ku gatekeep. Aku cuma bakal ngasih tahu ke beberapa orang, bukan berarti ku nge-gatekeep sepenuhnya. Aku bakal ngasih tahu ke beberapa orang, ini bagus loh. Karena aku percaya dengan orang itu dan aku ngerasa kayak dia layak untuk menikmati ini. Wajar, gatekeep itu wajar. Karena kalau misalnya komunitas tidak di gatekeep, maka akan ada oknum-oknum goblok yang muncul. Kayak misalnya ada orang yang kagak ngerti sarkas. Ya kan? Gitu loh. Kayak ada orang yang memanfaatkan satu komunitas. Let's say komunitas cosplay lah. Orang ini sebenarnya gak tahu anime, kagak ngerti anime, bukan wibu, gak pernah cosplay. Tapi tahu-tahu cosplay. Terus jualan konten 18+. Yang kena siapa? Cosplayer lagi gitu loh. Yang kena wibu lagi, I am lagi gitu. Ya namanya kehidupan ya. Kasihan Windah sebenarnya sih. Jujur kasihan. Boleh dong aku kasihan sama orang dong. Boleh dong. Windah di sini nggak sepenuhnya salah. Cuma bocahnya aja yang salah gitu. Kalau aku jadi Winda mah aku kata-katain. Beruntungnya aku penontonku gak terlalu banyak dan masaku gak terlalu gede. Jadi aku masih bisa ngasih pelajaran tuh. Kayak misalnya yang komentar atau nyerang orang ini bakal ku blok. Kalau aku misalnya ngelihat komentarnya yang ngejelekin orang yang lagi ku goreng atau ku omongin, ya ku blok. Karena aku gak mau dibilang pembawa pengaruh negatif ke akun sosial media orang gitu. Kata-katanya dia yang event gua terserah gua itu kesalahan banget sih, itu sombong sih, itu jumawa sih. Tapi sekali lagi, aku bersimpati dengan Windah. Kalau dibayar jadi WK-nya Windah mau nggak Kil? Berapa bayarannya tergantung. Nih, kayak misalnya komentar-komentar kayak gini. Pokoknya kalau Bang Windah nggak suka gamenya kita gas spam bintang 1. Selera Bang Windah adalah selera kita. Kok masa nggak sadar kalau ini adalah konten atau komen bait? Ya nggak sih? Gini, ini komen bait banget. Betul sekali game bagus tapi fans elitis. Ya ini bisa jadi beneran sih. Miris fandom Theo Town gitu. Modal download gratis saya ngatur. Ya menurut keyakinan saya, ya gamenya bebas mau dimainkan siapa aja. Mau di streamingkan pun juga bebas gitu. Toh developernya nggak ngelarang gitu loh. You know what I'm saying? Tapi masa sih nggak bisa ngelihat komentar yang ngebait kayak gini? Ini pasti bocah-bocahnya GPU juga gitu. Windut udah dicap jelek, bahkan developer, admin komunitas Theoton sampai waspada. Kasian juga kalau game yang awalnya gak ada masalah tiba-tiba kena spam B1 cuma gara-gara gimmick satu streamer. Enak ya jadi konten kreator besar habis blunder langsung cuci tangan. Tapi kan yang nyari api duluan di FB. Gua bukan bela Windut, tapi kalau lu pada kan udah tahu fansnya, kalau dipikir-pikir lagi ini grup cuma buat nyari ribut, kagak usah munafik. Bener, saya datang ke GPU cuma ngeliat orang ribut. GPU lagi. Tapi emang sih isinya memang banyak orang yang ngeprovok sih. Kadang-kadang kan aku emang suka ngeliat mereka saling provokasi. Aku ngeliatin mereka kayak gini tuh kayak seru aja gitu. Kayak ngeliatin monyet berantem rebutan pisang yang dimana masing-masing di antara mereka punya pisang gitu loh. Terus habis itu ini nih. Ini kan kelihatan nih. Ini dia moderator GPU. Bayangin lo udah bela dia 24 jam tapi malah disalahkan karena PP lo anime. Ini aku tau maksudnya anime gitu. Konteks perasaan WK Windut pakai PP anime yang selalu bela dia 24 jam. Terus video yang tadi tuh kan emang konteks pun dia tidak dapat gitu. Kayak ngerti gak sih? Windah bilang di sini yang nyerang banyak yang pakai PP anime, emang gak semua, tapi emang mostly PP anime kayak gitu.
Karena mereka kan anonimus, konsepnya karena anonimus. Nah itu, masalah apa? Komprehensi lagi, otak lagi, otak lagi. Oh iya, seingatku juga Winda pernah marah-marah gak sih waktu main game Uma Musume? Iya gak sih? Jadi keingat dulu pas main Uma Musume, Winda sibuk baca komen bocil caper daripada saran dari fandom Uma buat jangan gacha. Gacha nggak dapat apa-apa, malah jelek-jelekin gamenya. Pas diserang fandom Uma, Winda malah playing victim. Ya, iya kan? Ya gimana bang ya? Ya kalau emang brandingannya kayak begitu mah kagak kaget gua. Aku udah bilang, Winda juga nge-enabler, Winda itu enabler bocil-bocilnya dia. Jadi ya udah, emang sama-sama kata gua. Nah, terus kan di sini juga setelah kita dengan drama-drama kayak gini, masalah gini bro. Pertama nih, tetap aja Winda akan sukses dengan streamnya yang sekarang dia itu 600.000 dan kalau nggak salah sekarang udah sampai 1 juta. Dan aku yakin Deve juga sebenarnya nggak peduli dengan bom bintang 1 dari troller-troller dalam tanda kutip penontonnya Winda, karena ya kalau kau sadar sendiri, di sini nih ada nih. Ini to celebrate and welcome all the new people to our game, we have decided to present using the redeem code Winda. Dan kalau kau pakai kode itu, kau bakal mendapatkan reward. Iya, aku gak salah, kau gak salah, kita gak ada yang salah. Iya, itu adalah dampak kau ngeramein game ini. Which is bagus, karena ya developernya juga senang karena game rame. Tapi ya mau dibintangin 1 pun sama bocil-bocil ya nggak gimana karena ya emang tidak sepenting itu, you know what I'm saying? Intinya mah beberapa haters atau orang yang menjadi dalam tanda kutip Itachi Uchiha yang ngata-ngatain Winda supaya Winda rame dan dinotis sama developernya, menurutku itu alasan yang terlalu klasik dan kelihatan banget ngelesnya gitu. Kalau misalnya ke depan nanti bakal ada orang yang ngaku dia menjadi Itachi Uchiha buat Winda rame, aku nggak yakin itu bener. Aku yakinnya itu bohong sih, karena ya haters panas nggak sih ngelihat kode redeemnya Bang Winda. Oh iya, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah gatekeep game kesukaanmu. Enggak, bercanda. Share game kesukaanmu atau apapun itu ke orang yang pantas atau ke orang yang kau ngerasa kayak ya udah share aja gitu. Aku nggak bakal bilang mainstream gak pernah bagus. Aku sebenarnya setengah setuju. Kau mau bilang aku standar ganda atau main 2 kaki nggak apa-apa, karena emang aku ngerasa gatekeep itu perlu. Tapi di satu sisi aku tahu kalau misalnya aku melakukan gatekeep, ini tuh bisa nggak bakal maju. Let's say idol-idolan. Kalau misalnya kita gatekeep idol-idolan itu nggak bakal berkembang. Akan susah untuk terdiscover. Kalau mereka mau go mainstream pun dilarang atau nggak bisa go mainstream. Emang iya kalian mau bayarin cekinya mulu, tiap hari bayar ceki, tiap hari beli album atau apa gitu, nge-sawer mulu tiap hari tiap dia live streaming gitu loh. Jadi ya udah sih, ya gimana gitu. Tapi di satu sisi kalau misalnya kau nggak nge-gatekeep, bakal ada orang-orang cabul yang tiba-tiba melecehkan atau melakukan hal yang tidak pantas kepada idol kesukaanmu. Kan jadi kebagi 2 gitu. Ya gatekeep perlu, tapi ya jangan terlalu ekstrim aja. Emang kesannya main 2 kaki dan kedengeran munafik. Cuma itu pikiranku tentang gatekeep ya. Dan saranku kalau buat Winda, kalau kata gua mah evaluasi juga bang. Kata gua, kau bukan cuma kali ini melakukan hal yang kayak gitu loh. Jadi ya sebenarnya kau nge-enabler bocah-bocahanmu sih kata gua. Jadi saranku ya kurang-kurangin, dikontrol bocah-bocahannya dikontrol. Bigmu aja bisa loh ngontrol bocah-bocahannya. Masa lu kagak? Bigmu loh, ini kita ngomongin Bigmu loh. Aku nggak tahu sih Bigmu bisa ngontrol atau enggak, cuma aku bercanda doang kalau itu. Ya udahlah. Aku juga malas sih ngomongin kayak gini karena menurutku kayak dua apa 3 kubu dongo berantem. Untung aku pinter. Makanya sekolah. Tapi ngapain sekolah? Mending all in crypto kata gua. Ya intinya jadilah moderat. Mengadu domba orang asik, getaran notif di HP asik, dan emot batu juga asik. Dan jangan lupa all in crypto dan berhenti sekolah. Kalau misalnya kau tertarik dengan cara berhenti sekolah, kau bisa tanya Ahmad BTV atau tanya si Fir Biru. Dia buktinya dia ketawa-ketawa, ini emot ketawa-ketawa atau emot ikan ya. Like, komen atau apapun itu aku nggak peduli. Tapi aku akan apresiasi
Ada info baru nih, ada info baru. Teotown Community of Indonesia diposting sama Kiki Rizky. Sore member penting nih. Sore para member, saya sudah dapat kabar yang masih tidak menyenangkan bagi komunitas kita. Jadi sebaiknya jangan sampai percaya sama informasi hoak, apalagi info dari buzzer, hater atau elitis. Percaya sama sumber resmi yang punya reputasi. Saya udah kasih statement di beberapa post, tapi kayaknya kepanjangan. Jadi gini deh, kita nggak akan gatekeep, developernya nggak takut review. Wajar dan normal kalau developer nggak takut review. Mau di review bom pun mereka kayak biasa aja. Server Teotown down karena kebanyakan player baru, bukan hal lain. Viewer streamer bakal kita tampung, bukan kick ban asal gak bermasalah. Kita juga tidak terlalu memperdulikan outcome, hanya berharap hal baik. Emang udah ada yang mulai gerusuh di grup chat, tapi member harap jangan ngerusuh juga. Kita staff punya SOP, developer Teotown itu cuma lobby diffuse dan just anyone. Kita nggak pernah dukung buat pakai drama Teotown ini sebagai tameng. Streamer juga jangan diserang atau disalahin. Kita staff gak dibayar siapapun. Nanti kalau ada tambahan akan diedit, bla 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 bla. Nah sekarang aku tuh makin ragu sama informasi yang tadi tuh, yang awal-awal yang ada di video. Ini tuh beneran apa enggak ya? Bisa aja ini timpa teks gitu, you know what I'm saying? Iya kan? Ya aku nggak tahu. Sekarang mah AI edit-editan mah gampang. Gitu kata gua. Iya kan? Nggak timpa teks tapi real. Emang iya? Ya bagus lah kalau misalnya inilah. Mohon bantu like juga soalnya info penting. Diamond Teotown tidak untuk diperjualbelikan. Akun Teotown dilarang keras untuk dijualbelikan. Plugin hanya boleh dijualbelikan oleh kreator itu sendiri. Kalau ada di antara itu pasti scam atau phishing. Dan yang terpenting jangan terpancing, jangan senggol Windah. Kita tahu viewersnya Windah itu sumbu pendek dan selayaknya berhadapan dengan sumbu pendek, kita yang waras kudu ngalah. Pinter noh. Pinter. Kadang-kadang bukan cuma viewersnya Windah yang sumbu pendek. Orang yang nge-provoke pun sumbu pendek gitu. Dia udah nge-provoke, dia sendiri kepanasan, dia sendiri yang salty. Udah sama-sama sumbu pendek saling ngebait ya. Ya udahlah, aneh lah. Itu dua grup aneh lah, tiga grup aneh lah. Ya untuk grup Teotown oke lah, nice. Ya bener, aku setuju. Orang-orang pinter itu ketutup sama orang-orang yang setuju. Ngalah plus sabar karena ada banyak masalah yang besar. Ya lebih besar betul. Kayak misalnya Amerika sama Venezuela sama Greenland lagi tuh. Jadi ya bodo amat sih, sumpah aku bodo amat banget sama yang kayak begini.